kelanjutan dari keimanan kita adalah beramal soleh, maka kita jamaah sahabat Al-Ihsan insyaallah menjelang Ramadan dan pertengahan Ramadan mengadakan kegiatan Al-Ihsan berbagi bersama fakir miskin, duafa, adik-adik yatim dan tunanetra berupa paket lebaran. Satu paketnya adalah 200.000 bagi para jamaah sekalian yang ingin berbagi melalui kemakmuran Masjid Al-Ihsan. Nanti dipersilahkan di sekretariat atau langsung dengan panitia. Bagi jamaah dan keluarga yang memiliki teman, kerabat, keluarga di luar yang tidak bisa hadir langsung, silahkan bisa mengikuti kajian di Al-Ihsan dan juga pada pagi hari ini melalui YouTube atau Facebook, yaitu Sahabat Al-Ihsan. Silahkan dibuka hadis nomor 1038. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin qala radda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Zainab ala Abil As ibni Rabi' ba'da 6 sinina bin nikahil awwali wa lam yuhdis nikahan, rawahu Ahmad wal arba'ah illa an-Nasa'i wa sahahahu Ahmad wal Hakim. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi SAW telah kembalikan anaknya bernama Zainab kepada Abil As bin Ar-Rabi sesudah 6 tahun dengan nikah yang pertama, yaitu tidak ia adakan nikah atau baru. Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang 4 kecuali Nasa'i dan disahihkan oleh Ahmad dan Hakim. Fadhal Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Sahabat Al-Ihsan yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita pada pagi ini kembali diperjumpakan oleh Allah di majelis yang mulia ini setelah kita melaksanakan memenuhi panggilan Allah salat subuh berjamaah yang alhamdulillah kita awali dengan salat 2 rakaat yang nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang Allah ridho dengan kita. Allah kabulkan segala amal ibadah kita dan Allah ijabah doa-doa kita. Kelak semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudara sekalian, kita masih membahas tentang bab kafa'ah dan khiyar. Dan kita sudah membahas beberapa dalil berkaitan dengan sekufu. Dan belakangan hadis ini kita membahas tentang khiyar, hak untuk memilih. Di antaranya adalah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab binti Muhammad binti Abdullah bin Abdul Muttalib, di mana Zainab adalah putri terbesar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hasil pernikahan dengan Khadijah binti Khuwailid
Dia menikah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam belum diutus menjadi nabi. Belum diutus menjadi nabi. Dan Zainab menikah dengan sepupunya, yakni anak dari bibinya, dari adik daripada Khadijah binti Khuwailid. Dia adalah Halah binti Khuwailid yang bernama Abul As ibnu Ar-Rabi. Lalu di saat Nabi SAW telah diutus oleh Allah menjadi Rasul, saat itu belum ada larangan Allah pernikahan yang dengan orang kafir. Tapi setelah turun ayat dilarang menikah dengan orang kafir, maka Zainab diberikan pilihan oleh ayahnya, apakah mau bersama dengan suaminya yang ternyata suaminya tidak mau masuk Islam, ataukah meninggalkannya. Nabi, seorang nabi sekalipun, tetap berlaku lemah lembut, tidak memaksakan. Maka Zainab memilih hijrah bersama Nabi SAW. Itu terjadi setelah perang Badar, setelah ada perintah diharamkannya menikah dengan orang-orang kafir atau tetap berada dalam pernikahan dengan orang kafir. Maka Zainab hijrah ke Madinah, sementara suaminya Abul As Ar-Rabi akhirnya tertawan di perang Badar. Dan setelah itu baru Zainab hijrah, setelah diperintahkan oleh memilih. Nanti secara singkat coba kita akan ceritakan. Kita bacakan dulu hadisnya. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya mereka berdua, semoga Allah meridhoi mereka berdua, qala, dia berkata, raddan Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Zainab ala Abil As ibnu Ar-Rabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan putrinya, yaitu Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada suaminya Abil As bin Ar-Rabi. Dikatakan di sini ba'da sitti sinin, setelah berpisah selama 6 tahun, bin nikah al-awwal, dengan nikah yang pertama, artinya tidak dinikah kembali. Walam yuhdits nikahan, beliau tidak mengulangi nikahnya. Rawahu Ahmad wal arba'ah, diriwayatkan oleh Imam 4 dan oleh Imam Ahmad dan 4, illa Nasa'i, kecuali Nasa'i, dan wassahul Ahmad wal Hakim, telah disahkan oleh Imam Ahmad dan Hakim. Hadis ini riwayat 5 dan 4, riwayat Ahmad dan 4, berarti riwayat 5, Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah, kecuali Imam An-Nasa'i tadi, dan telah sah oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim. Baik, hadis ini bertentangan dengan hadis nomor 1039. Sebelum saya uraikan lebih lanjut, kita baca dulu 1039-nya. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Amir bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam natahu Zainab ala Abil As bin Ar-Rabi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengembalikan putrinya yaitu Zainab kepada suaminya Abul Ar-Rabi. Di sini dikatakan binikah jadid, dengan nikah yang baru, dengan nikah yang baru. Qala Tirmidzi, berkata Imam At-Tirmidzi, hadits Ibnu Abbas ajwadu isnadan, hadis sebelumnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas itu sanadnya lebih kuat. Maka Zainab meminta izin kepada bapaknya dan meminta izin kepada ibunya. Maka bapak dan ibunya setuju. Kenapa? Sepupu. Dan ingat, ini sebelum kenabian, sebelum Nabi mendapatkan wahyu.
Maka menikahlah mereka. Lalu Zainab dibawa ke rumahnya Abul As ibnu Ar-Rabi, di rumah bibinya, yaitu Halah binti Huwailid. Dan Ibnu As binti Ar-Rabi termasuk seperti bibinya Khadijah, kaya raya, sukses, pengusaha luar biasa. Kalau zaman sekarang konglomerat. Maka Zainab hidup dalam kecukupan, hidup dalam naungan seorang suami yang sangat-sangat dicintainya, yang sangat baik akhlaknya, seperti akhlak bibinya Khadijah binti Khuwailid yang begitu dermawan, begitu baik. Singkatnya, sampai kemudian terjadilah peristiwa di mana Rasulullah SAW di Jabal Nur di Gua Hira mendapatkan wahyu pertama, dan jadilah resmi Muhammad SAW sebagai nabi utusan Allah. Saat itu Zainab memeluk Islam, tetapi suaminya tidak memeluk Islam. Zainab memeluk Islam, tapi suaminya tidak memeluk Islam. Dan saat itu Rasul membiarkan. Kenapa? Belum ada firman Allah terkait dengan larangan menikah tetap seatap dalam pernikahan dengan orang kafir. Maka Rasulullah berikan. Sampai terjadilah kemudian peristiwa hijrah selama 13 tahun di Mekah. Kemudian terjadilah peristiwa hijrah. Saat Rasulullah hijrah, Rasul ngasih pilihan kepada Zainab. Zainab, apakah engkau ingin ikut hijrah? Apa engkau tetap tinggal di Mekah bersama suamimu? Maka Zainab memilih tinggal bersama suaminya. Zainabnya Islam, suaminya kafir. Ingat sekali lagi, ini peristiwa ini sebelum turunnya surat yang melarang seorang muslimah menikah seatap dengan seorang kafir yang wajib dicerai. Ayat itu belum turun, maka Rasul pun tidak melarang. Akhirnya apa yang terjadi? Kemudian Rasulullah hijrah. Di tahun kedua, ada yang mengatakan tahun ketiga, yang paling rajih adalah tahun ketiga, terjadilah perang Badar. Perang Badar Kubro, pertama kali perang. Karena orang-orang dari Mekah terutama, mereka terus mengintimidasi Nabi SAW. Mereka tidak menerima dakwah, tapi terus mengintimidasi dan memboikot Nabi di Madinah dari sisi perdagangan dan yang lainnya. Maka terjadilah perang Badar. Apa yang terjadi? Abul As Ar-Rabi ternyata berada di pasukan kafir. Jadi menantu perang lawan mertua. Mertuanya di atas akidah Islam, menantunya di atas kafir. Perang di mana 70 pembesar kafir dan yang lainnya mati sia-sia di perang Badar, dikuburkan di Bukit Badar. Di antaranya Abu Jahal yang ikut mati di sana dan beberapa petinggi yang lain. Apa yang terjadi? Qaddarullah wa ma syafa'al. Abul As termasuk tawanan perang yang dibawa oleh Rasul ke Madinah. Dan berita itu sampai kepada Zainab bahwasanya suaminya tidak mati di medan perang, tapi tertawan di Madinah. Kira-kira gimana, Pak? Bapak punya bapak pejabat top, Pak, presiden. Istri bapak tertawan, ngomong apa sama bapaknya bapak? Pak, istriku tuh cemen kan kalau gitu kan? Apa namanya, KKN? Subhanallah. Bagaimana dengan Rasul? Tidak. Maka setelah Rasulullah musyawarah dengan beberapa sahabat, bagaimana sebaiknya ini? Ingat saat itu di Madinah dalam keadaan kesulitan, ekonomi yang sangat sulit, kemiskinan di mana-mana. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengusulkan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita minta tebusan? Dan saat itu Allah belum melarang minta tebusan. Akhirnya Rasul setuju dengan usulannya Abu Bakar. Sementara Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, biar kita dalam keadaan miskin, jangan kita tukar akidah dengan harta. Lebih baik kita tawarkan kepada mereka,
apakah bebas mau masuk Islam ataukah dibunuh kalau nggak mau Islam. Tapi kemudian karena Allah belum melarang menerima tebusan, Rasul menerima usulan Abu Bakar. Karena memang saat itu di Madinah butuh betul-betul harta. Tentu untuk kemajuan Islam, bukan untuk keserakahan pribadi. Rasul tidak ngambil sedikit pun. Maka apa yang terjadi? Rasul memberikan utusan kepada Mekah, penduduk Mekah, supaya apa? Boleh mereka ada dua cara. Barter, tawanan perang. Tawanan perang Muslim di Mekah 2 orang, bebas. 1 orang kafir, bebas. Menguntungkan di sini, 2 Muslim bebas dibarter dengan 1 orang kafir. Jadi 1 orang kafir bebas, 2 Muslim bebas. Kedua, boleh bebas asal menyerahkan, yaitu menyerahkan harta sebagai tebusan. Maka subhanallah, apa yang terjadi kemudian? Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung menyerahkan harta. Melalui utusan dan beberapa yang lain menyerahkan harta. Tentu bukan kepada Rasul, kepada Baitul Mal sebagai tebusan. Apa yang terjadi? Zainab menebus suaminya Abul As bin Rabi dengan beberapa harta yang banyak plus kalung yang berharga. Kalung itu adalah hadiah dari mendiang ibundanya Khadijah binti Khuwailid. Di saat menikah dengan Abul As, Khadijah memberikan hadiah kalung, dipakaikan sebagai kenang-kenangan. Kira-kira Nabi Muhammad SAW kenal gak dengan kalung itu? Nah itu dia. Begitu sampai dilaporkan kepada Rasul, ya Rasulullah, Zainab putrimu menebus suaminya dengan harta ini dan kalung. Melihat kalung itulah Rasulullah berlinang air matanya. Beliau ingat istri tercintanya. Ini suatu kenangan yang luar biasa. Melihat kalung itu dan harta yang diserahkan, apa kata Rasulullah? Wahai kaum muslimin, sukakah kalian membebaskan salah satu tawanan yang bernama Abul As bin Rabi dan mengembalikan kalung ini sebagai tebusan kepada pemiliknya, yaitu Zainab? Ini kira-kira pemimpin seperti apa ini, Pak? Ada nggak arogannya? Subhanallah. Adil atau adil sekali, Pak? Nggak mentang-mentang pemimpin Rasulullah. Wahai kaum muslimin, apakah kalian semua setuju? Adakah kalian mau dengan ikhlas melepaskan seorang tawanan yang bernama Abul As? Nggak ngomong tuh mantuku dilepas, nggak. Abul As bin Rabi. Lalu kembalikan kalungnya beserta hartanya kepada pemiliknya, Zainab. Subhanallah. Mendengar permintaan Rasul gimana? Semua umat muslim sepakat, ya Rasulullah, demi Allah kami ikhlas. Kami lepaskan Abul As bin Rabi dan kami serahkan kembali kalungnya dan hartanya kepada Zainab. Maka apa yang terjadi setelah itu? Dibebaskanlah Abul As tanpa syarat apapun. Bebas pulang ke Madinah, pulang ke Mekah. Apa yang terjadi sampai di Mekah? Ketemulah dengan istrinya, subhanallah. Ketemu dengan Zainab. Kira-kira Zainab senang atau senang banget? Luar biasa, karena sangat cinta. Dan kemudian Abul As pun begitu senangnya. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah itu kemudian bersatulah mereka kembali. Bersatulah mereka kembali. Lalu dari pernikahan mereka berdua, Allah memberikan 2 orang putra. Di mana putra yang pertama Rasulullah Abul As memberi nama Ali ibnu Al-As, dan yang kedua bernama Umamah bintu ibnu Al-As, cucu Nabi SAW. Memang 2 cucu ini tidak banyak diceritakan, sebagian mengatakan mereka wafat di waktu kecil. Kemudian apa? Di tahun ke-7 Hijriah sebelum Fatu Mekah. Di tahun ke-7 Hijriah sebelum Fatu Mekah, disitulah Abul As Ar-Rabi masuk Islam. Tapi sebelum peristiwa itu, setelah terjadi perang Badar, kemudian terjadi perang Uhud, Allah turunkan ayat Al-Quran surat Al-Mumtahanah, surat 60 ayat 10.
Surat Al-Mumtahanah surat 10 ayat surat 60 ayat yang ke-10. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan mukmin berhijrah, maka hendaklah uji keimanannya. Allahu a'lamu biimanihinna, sesungguhnya Allah lebih mengetahui tentang keimanan wanita-wanita yang telah berhijrah tadi. Fa in amiltumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar, apabila telah nyata seorang wanita yang berhijrah tadi benar-benar beriman, maka apabila dulu pernah punya suami orang kafir, jangan kembalikan wanita yang berhijrah dalam mukmin itu kepada suaminya yang kafir. Jangan dikembalikan kepada orang-orang yang kafir. Lahunna hillun lahum walahum yahilluna lahunna, wanita-wanita yang telah berhijrah kepada Islam tidak halal untuk laki-laki kafir, dan laki-laki orang-orang kafir itu tidak halal untuk perempuan-perempuan yang mukmin. Wa atuhuma anfaqu, apabila ternyata dulu si wanita itu telah mendapatkan mahar dari suaminya yang kafir, kembalikan lagi apanya? Harta maharnya balikin sama suaminya yang kafir itu. Wala junaha alaikum antankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna, dan tidak berdosa atas kamu, tidak ada dosa atas kamu hai laki-laki yang mukmin jika mau menikahi perempuan-perempuan yang telah berhijrah tadi, yang tadinya kafir hijrah kepada muslim, maka tidak ada dosa asal kamu memberikan mahar kepada wanita tadi. Saudara sekalian, setelah terjadinya peperangan Uhud, ada di antara wanita-wanita yang suaminya kafir hijrah menuju Islam. Lalu apa yang terjadi? Setelah hijrah kepada Islam, Rasul tidak lantas membolehkan, boleh kamu nikah, tidak. Diuji dulu keimanannya. Maaf, apa yang terjadi Pak? Seorang mau masuk Islam kemudian mau nikah, gimana Pak? Nanti sore ijab kabul, pagi-pagi syahadat. Bahkan pagi ini ijab kabul, sebelum ijab kabul syahadat, masuk Islam langsung nikah. Gak benar Pak. Yang benar bagaimana? Uji dulu keimanannya. Berapa lama diuji keimanan? Ya bisa sebulan, bisa setahun, bisa sepekan, bisa cuma sehari. Kalau orang itu sudah mendalami dan meyakini Islam lebih dulu, maka sebelum menikah sehari setelahnya, sebelumnya syahadat, nggak masalah karena memang sudah diuji sebelumnya. Ada nggak Pak orang-orang kafir yang begitu syahadat sudah paham Islam Pak? Itu yang tadinya pendeta-pendeta yang sekarang pada masuk Islam, dia tidak langsung masuk Islam begitu saja Pak, belajar Islam dulu. Setelah paham Islam, syahadat. Jadi begitu syahadat sudah paham Islam Pak. Ibu Hajah Irene Handono, beberapa ustadz-ustadz yang tadinya pendeta sekarang menjadi ulama, itu kan beliau belajar dulu baru masuk Islam. Tapi rata-rata yang gara-gara kawin, dia nggak pernah mendalami Pak, karena hawa nafsu. Maka maaf, begitu nikah banyak nggak yang kembali kepada kafir? Tambah banyak. Maka untuk tidak seperti itu, Allah perintahkan uji dulu keimanannya. Kalau sudah nyata iman, jangan dibalikin lagi kepada yang kafir, dan berikan semua harta yang pernah diberikan. Karena orang kafir nggak halal untuk orang beriman, orang beriman nggak halal untuk orang kafir, dan orang beriman boleh menikahi orang kafir kalau orang kafir itu nyata betul-betul telah beriman. Sampai sini. Kemudian apa yang terjadi apabila ternyata orang yang tadinya sudah hijrah kepada iman, setelah dalam pernikahan kafir lagi? Lihat ujung ayatnya. Wala tumsiku bi'isamil kawafir, janganlah kamu tetap berpegang teguh dalam pernikahan terhadap orang-orang kafir. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kalau ternyata di dalam pernikahan itu ada salah satu yang kafir, maka jangan dalam tali pernikahan. Harus apa di sini? Cerai, pisah.
Sampai-sampai Allah katakan apa? Was'alu ma anfaqtum. Apa-apa yang kamu telah berikan kepadanya, mintalah kembali. Wal yas'alu ma anfaqu. Dan bagi seorang wanita, apa-apa yang pernah diberikan suaminya, yang kemudian suaminya kafir, balikin lagi. Jadi kalau yang kafir si istrinya, minta maharnya yang pernah diberikan, minta pemberian yang pernah diberikan. Kalau yang kafir suaminya, istri itu jangan ngambil hartanya, balikin semua yang pernah diberikan. Balikin semua yang telah diberikan. Dzalikum hukmullah yahkumu bainakum. Yang demikian itu adalah hukum Allah, yang Allah tetapkan hukum itu di antara kamu. Wallahu alimun hakim. Allah itu maha mengetahui dan Allah maha bijaksana. Nah, apa yang terjadi dengan Abul As tadi di tahun ketiga, saat Rasulullah membebaskan Abul As, itu tidak begitu saja bebas, karena turun ayat ini. Apa kata Rasulullah? Ya Abul As, aku bebaskan kamu tanpa tebusan apapun, tapi dengan syarat, kembalikan Zainab kepada kami. Kenapa? Zainabnya Islam, Abul Asnya, begitu ayat ini turun, gak boleh Abul As dengan Zainab tetap dalam satu rumah tangga. Maka syarat Rasul apa? Kami bebaskan kamu tanpa tebusan apapun, kembalikan Zainab. Pak, orang-orang kafir zaman dulu Pak, meskipun kafir itu terhadap amanah luar biasa loh Pak. Terhadap janji dipegang teguh Pak. Maka kemudian apa? Abul As pulang, disambut oleh Zainab, senang. Tapi Abul As ngomong, ya istriku Zainab, aku diberi pilihan oleh Rasul, oleh ayahmu, mertuaku. Aku bebas tanpa syarat, semua harta tebusanmu dikembalikan. Ini hartamu, ini kalung pemberian ibumu. Tetapi aku diperintah oleh Rasul harus berpisah denganmu. Berat apa berat Pak? Udah jatuh cinta. Zainab juga sudah jatuh cinta. Abul As sama. Kira-kira Zainab milih mana Pak? Zainab milih mana Pak? Tentu saja Islam. Tentu saja Islam. Maka kemudian diaturlah pertemuan, diaturlah siasat gimana nanti supaya Zainab kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus, yaitu mengutus saudara kandungnya Abul As. Saudara kandung Abul As itulah yang kemudian diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menemani. Siapa dia? Abul As punya saudara kandung namanya Kinanah. Kinanah ibnu Arabi. Jadi adik kandungnya Abul As. Dan Kinanah sudah masuk Islam sejak Rasulullah dakwah, ikut hijrah bersama Rasul. Maka diutus oleh Rasulullah temani Zainab menuju ke Madinah. Saat itu begitu Abul As datang, dipersiapkan beberapa hari kemudian hijrah ke Madinah di tahun ketiga. Hijrah ke Madinah, qadarullah, saat itu Zainab sedang hamil anak ketiga. Sedang hamil anak ketiga. Lalu apa yang terjadi? Pada saat itu Zainab kemudian berangkat hanya berdua, ditemani oleh Kinanah ibnu Arabi. Berarti siapa Kinanah ibnu Arabi terhadap Zainab? Iparnya. Boleh berduaan jalan, darurat, dan saat itu Zainab tidak terbuka, terlihat dan seterusnya. Di atas onta ada namanya, orang Melayu bilang sekedup atau tenda. Pernah nggak Bapak Ibu lihat onta di atasnya ada tempat duduk tapi tertutup rapat? Ya kayak tenda, kayak apa namanya? Ya tenda lah, seperti itulah. Disitulah Zainab. Apa yang terjadi ketika orang-orang Quraisy tahu bahwasanya Zainab hendak dibebaskan, marah. Maka beberapa orang mengejar, sampailah di tempat yang namanya Zitua, ditempit oleh kaum Quraisy yang dipimpin oleh Hubair bin Al-Aswad ibnu Aswad ibnu Abdul Muttalib. Jadi siapanya Rasul? Sepupunya Rasul. Jadi apanya Zainab? Omnya Zainab, dari satu kakek Abdul Muttalib. Apa yang terjadi?
Dan juga dengan seorang namanya Nafi ibnu Al-Quwais. Di situ mencegah, kemudian apa? Sekedup atau tendanya Zainab yang di atas unta didorong. Lalu jatuhlah bersama Zainab. Disitulah Zainab kemudian keguguran. Sampai kemudian dalam keadaan sakit sampailah di Madinah. Subhanallah. Perjuangan yang luar biasa. Ke Madinah naik onta, Pak. Itu bisa sampai 1 pekan loh, Pak. Perempuan, Pak, subhanallah, lagi hamil, keguguran. Allahu Akbar. Tapi inilah Islam. Zainab tetap memilih itu sampai kemudian masuklah. Nah, inilah yang menjadi perselisihan para ulama. Tadi Abdullah bin Abbas mengatakan Zainab dikembalikan oleh Rasulullah kepada suaminya setelah 6 tahun. Boleh jadi zaman dulu para sahabat nggak ngitung-ngitung tahun, Pak. Tapi kalau kita meruntut, ada sebagian ulama mengatakan bukan 6 tahun, 2 tahun. Ada pula yang mengatakan 3 tahun. Tapi mari, tahun berapa perang Badar? Tahun ke-3. Setelah tahun ke-3, kapan terjadinya perang Badar? Kapan, Pak? Ramadan. Lalu berikutnya 3 pekan berikutnya Syawal, 17 Syawal, perang Uhud. Setelah itulah kemudian Rasulullah membebaskan Abul As. Berarti Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Maka ada yang mengatakan dibebaskannya itu setelah tahun berikutnya, tahun 4 Hijriah. Sedangkan Abul As kemudian masuk Islam kembali ke Zainab tahun 7 Hijriah. Jadi berapa tahun? Dari 4 ke 7? 3. Maka perkataan Abdullah bin Abbas setelah 6 tahun masuk akal enggak, Pak? Dikembalikan tahun ke-7 Hijriah. Persis 1 tahun sebelum Fatu Mekah tahun 8 Hijriah. Di mana tahun 8 Hijriah Zainab wafat sebelum Fatu Mekah. Berarti mungkin enggak 6 tahun, Pak? Maka kata-kata setelah 6 tahun itu pendapat Abdullah ibnu Abbas. Jadi secara hitungannya Allahu a'lam. Tapi intinya sejarahnya kira-kira seperti itu. Maka ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun. Wallahu a'lam. Yang jelas ketika Abul As masuk Islam, Abul As datang sendiri langsung ke Madinah. Langsung menuju ke Madinah. Lalu apa? Menemui Rasul lebih dulu pertama, bahwa telah mengatakan, ya Rasulullah, aku telah masuk Islam. Kemudian dia perbarui syahadat di hadapan Rasul. Setelah masuk Islam, berarti Zainab halal gak kepada suaminya? Disitulah kemudian dipertemukan kembali. Dalam satu riwayat tanpa pernikahan lagi, dalam satu riwayat nikah lagi. Mana yang paling kuat? Secara ilmu syar'i, bagaimana tadi? Laki-laki dan wanita yang beda agama, sah nggak pernikahannya? Kalau nggak sah pernikahannya, berarti ketika dipisah namanya apa? Cerai. Sedangkan wanita dicerai itu ada masa idah apa enggak? Kalau masa idahnya dalam keadaan haid, nggak boleh, karena haid itu nggak boleh dicerai. Dalam keadaan bersih, hitung 3 kali suci. Bersih, haid, suci, haid, suci, haid, suci, masa idah habis. Sekarang Zainab saat dipisahkan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan apa? Hamil. Apa masa idahnya orang hamil? Melahirkan, dan ternyata keguguran. Berarti sejak saat itu habis masa idah. Berarti sah nggak perceraiannya? Sah. Maka ketika tahun ke-7 Abul As Ar-Rabi bin Ar-Rabi balik lagi ke Madinah menemui Rasul bersahadat dan dipersatukan dengan Zainab, kira-kira pernikahan yang dulu batal atau tidak? Batal. Maka nikah lagi atau tidak? Nikah lagi. Itu yang paling kuat. Meskipun pendapat Abdullah bin Abbas mengatakan tanpa pernikahan yang baru, tapi Amir bin Syu'aib dari bapaknya mengatakan dengan pernikahan baru. Sekarang pertanyaan saya, A dan B orang kafir, Pak. Orang kafir. Kedua-duanya kafir.
kedua-duanya masuk Islam bareng, nikah lagi enggak? Nikah lagi enggak? Nikah atau tidak? Kenapa tidak? Karena mereka belum pernah ada perceraian, sama-sama masuk Islam. Kaidah mengatakan surat 8 ayat 38, ketika ada orang kafir masuk Islam, maka seluruh dosa yang lalu gugur, maka ikatan pernikahan itu sah. Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan ya Muhammad kepada orang-orang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawan yang kafir, kalau mereka mau masuk ke dalam Islam, Allah ampuni seluruh dosa yang lalu. Turun ayat ini setelah Fatu Mekah, maka Abu Sufyan dan istrinya Hindun masuk Islam. Apakah Rasul perintah nikah lagi? Tidak. Seluruh orang Islam yang baru masuk Islam dari kota Mekah, setelah turun Fatu Mekah, turun surat An-Nasr, surat 110, 3 ayat sekaligus, idza jaa nasrullahi wal fath sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka ketika itu orang-orang kafir Quraisy Mekah masuk Islam berbondong-bondong, tidak ada satupun pasangan kafir yang masuk Islam diperintah Rasul nikah ulang. Kenapa? Karena sama-sama Islam bersamaan. Jadi apa artinya? Nggak pernah ada perceraian. Beda nggak tadi Zainab dengan Abul As? Di mana bedanya? Zainabnya sudah masuk Islam, sementara Abul Asnya tetap masih kafir. Sedangkan Islam mengatakan pasangan Islam dan kafir harus bercerai. Otomatis setelah cerai masa iddah berlalu, nggak ada rujuk, harus menikah ulang. Maka yang rojih tadi dikatakan, Imam Tarmizi mengatakan sanadnya yang kuat adalah dari riwayat di atas Abdullah bin Abbas, tetapi prakteknya yang dilakukan adalah menikah ulang. Inilah dia. Maka ketika begitu menikah ulang, Zainab sempat punya anak lagi, namanya adalah Ibrahim, yang pada akhirnya Ibrahim wafat. Maka tahun ke-8 Hijriah wafat. Jadi baru 1 tahun rujuk dengan Zainab. Abul As sedang dalam keadaan memadu cinta mereka berdua. Begitu setianya Zainab kepada suaminya, menanti sampai kemudian Islam. Baru 1 tahun pernikahan, kemudian Zainab meninggal. Yang tidak lama kemudian di tahun ke-8 Hijriah pula, ada yang mengatakan tahun ke-9 sebelum terjadinya Haji Wada, Abul As suami Zainab pun meninggal dalam keadaan Islam. Inilah tentang khiyar bagi orang-orang yang berbeda agama. Maka telah sepakat para ulama, andai kata ada sebuah keluarga yang tadinya non muslim dengan muslim menikah, lalu di tengah jalan pasangannya murtad kembali, satu-satunya jalan adalah bercerai. Tentu setelah adanya islah beberapa kali, dinasehati, islah. Ternyata salah satu pasangannya memilih tetap kafir, maka yang muslim yang wajib untuk mengundurkan diri. Tapi rata-rata bagaimana? Ustadz, anak saya 3. Kalau saya bercerai dari suami saya yang kafir, lalu yang menghidupi anak saya siapa? Kebanyakan seperti itu. Kalau saya nanti bercerai lalu, kenapa? Karena tergiur dengan hartanya. Coba kalau pasangan kafirnya miskin, gak bakal mau mempertahankan. Tapi gara-gara kaya, alasannya bagaimana? Siapa nanti yang ngasih nafkah? Siapa yang ngasih makan? Lalu dikemanakan Allah. Sedangkan setiap makhluk sudah dijamin rizkinya oleh Allah. Lalu dia dengan enteng mengatakan, kalau saya bercerai siapa yang ngasih nafkah saya? Itu tanpa disadari dia berkata perkataan syirik, seakan-akan yang ngasih rizki adalah suami. Na'udzubillah. Maka berdasarkan surat Al-Mumtahanah tadi, tidak ada pilihan kecuali harus berpisah. Siapa yang tetap dalam pernikahan, maka Allah sudah katakan mereka tidak halal. Orang mukmin nggak halal untuk orang-orang kafir. Demikian sebaliknya, orang-orang kafir maka tidak halal pula untuk orang mukmin. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan satu hadis
berikutnya 1040. Wa 'an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhai mereka berdua, dia berkata, aslamatim ra'atun fatazawwajat faja'a zawjuha. Jadi diceritakan di sini, ada seorang wanita masuk Islam. Ada seorang wanita masuk Islam, lalu menikah dengan seorang pria yang sama-sama Islam. Jadi seorang wanita tadinya kafir, hijrah kepada Islam, meninggalkan suami yang pertama yang kafir. Karena kafir berarti kan pisah, Pak. Setelah perempuan itu masuk Islam, nikah dengan laki-laki muslim, menikah secara resmi. Fatazawwajat, kemudian dia menikah. Faja'a zawjuha, tiba-tiba suami yang pertama datang lagi, dia pun Islam. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, inni kuntu aslamtu wa alimat bi islami. Suaminya ngadu, ya Rasulullah, sesungguhnya aku sudah masuk Islam, istriku sudah tahu keislamanku, pengen rujuk lagi, Pak. Gimana ini kira-kira, Pak? Jadi si A punya seorang istri namanya Fulana, istrinya masuk Islam, si A-nya pengen tetap kafir, maka bagaimana? Otomatis percaya. Maka si istri yang muslim itu dilamar laki-laki muslim, si C, menikah dengan si C. Si B-nya masuk Islam, pengen rujuk lagi sama si A, sementara A sudah punya suami C. Gimana ini? Gimana, Pak? Ya Rasulullah, istriku sudah masuk Islam lebih dulu, menikah dengan seorang laki-laki. Lalu apa? Saya juga masuk Islam, dan istri saya sudah tahu keislaman saya. Ia sendiri sudah tahu keislamanku. Bagaimana kemudian perbuatan Rasulullah SAW? Fantaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zawjihal akhir wa raddaha ila zawjihal awal. Gimana Rasulullah? Enggak langsung berbuat, Pak. Ditanya istrinya, hai wanita A, kamu kan sudah bercerai sebelumnya dengan si B, karena si B nggak mau Islam. Betul, aku masuk Islam. Kamu sekarang sudah nikah dengan si C. Betul. B, nih suamimu masuk Islam lagi. Dia lapor kepadaku ingin rujuk denganmu. Gimana ini? Pilihan ada padamu. Ternyata si A milih apa? Oh, suamiku yang pertama dong, si B. Milihnya si B, Pak. Karena milihnya si B, maka Rasul, saya ceraikan dia. Saya ceraikan dia. Begitu cerai, maka dinikah lagi kepada suami yang pertama dengan pernikahan baru. Kenapa harus pernikahan baru? Sudah bercerai, apalagi sudah pernah nikah lagi sama suami lain. Maka dinikah oleh Rasulullah, dikembalikan zaujihal awal dengan istri yang dengan suami yang pertama. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah, wasahih Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Imam Hibban dan Imam Hakim. Bab apa kalau gitu ini, Pak? Khiyar, hak memilih. Si isi punya hak memilih. Ternyata lebih suka kepada suami yang pertama, balikin. Kenapa? Karena urufnya di sini ada persoalan bahwasanya si wanita tadi sesungguhnya meninggalkan suami yang pertama karena apa? Menjalankan perintah Allah. Suaminya yang pertama tidak mau masuk Islam, maka ditinggalkan secara hukum akidah. Otomatis bercerai meskipun suaminya nggak pernah mengatakan aku cerai kamu. Dengan dia tetap kafir, maka kafir dan muslim secara otomatis terjadi perceraian. Berarti kalau ada orang kafir dan muslim hidup rumah tangga selamanya zina selamanya, dosa selamanya, maka mereka orang kafir ngajak ke neraka. Begitu yang pernah kita uraikan di surat Al-Baqarah ayat 221. Orang kafir ngajak ke neraka, Allah mengajak ke dalam
surga dan ampunan dengan izin Allah. Maka Rasulullah SAW kemudian membatalkan pernikahan wanita itu dengan suami yang kedua tadi yang sama-sama Islam, lalu mengembalikan kepada suami yang pertama yang kemudian masuk Islam. Hak khiyar dalam Islam halal, Pak. Cuman kalau di negara kita, negara hukum, ya pasti ribut tuntutan nanti. Apalagi saya udah kadung jatuh cinta, nggak bisa nuntut pasti. Nggak bisa, dia sudah nikah dengan saya, masa saya disuruh cerai? Nggak kelar di sini, Pak. Maka cukup dalam hukum Islam adanya hak khiyar. Dengan adanya hak khiyar, bebas tentu memilih bukan dengan hawa nafsu, memilih dengan aturan syariat. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup kita membahas sampai hadis 1040. Insyaallah berikutnya kita akan membahas hadis nomor 1041. Wallahu alam. Demikian kami kembalikan kepada Ustadz Iman. Barangkali ada sesi pertanyaan. Baik jemaah sekalian, dipersilahkan jika ada pertanyaan. Sebelum pertanyaan dari YouTube, silakan Pak Ajis. Tolong dibantu, cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah didatangi seseorang setelah menikah beberapa tahun lalu. 5 bulan kemudian sang suami itu mengatakan kepada istrinya setelah 5 bulan, saya ceraikan kamu. Setelah menikah 5 bulan kemudian dikatakan ceraikan kamu. Saya ceraikan kamu. Tapi 2 tahun itu adalah masih berkumpul. Dan setiap kali ada sesuatu, dia mengatakan, saya cerai kamu. Dan cari wanita lain. Dalam pernikahannya itu, dia mengadu bahwa diberikan mahar berupa rumah, tetapi tidak berwujud sampai sekarang. Mahar itu nggak pernah ditunaikan. Iya, jadi hanya simbol saja dan seterusnya. Kemudian Kemudian 2 tahun kemudian dia mengajukan gugat cerai ke lembaga perceraian. Yang menggugat si istri atau siapa? Suami. Suami. Iya. Oke. Alhasil surat itu memanggil sang istri. Karena dia bekerja, sang istri tidak datang. Datanglah surat yang kedua. Langsung diputus bahwa sudah cerai. Dengan ada keterangan bahwa boleh dengan perlawanan dalam waktu 14 hari. Perlawanan ini adalah melihat bahwa sang istri itu seolah-olah suami semaunya dan sepihak saja. Kemudian dalam kehidupannya dia belum pernah diberikan nafkah lebih dari 1 juta. Kadang-kala 1 bulan 200, kadang-kala 300 dan seterusnya. Karena sang istri ini adalah bekerja, dia menghidupi bahkan dan seperti itu. Oke Pak, singkatnya Pak. Makasih. Jadi singkatnya, apakah perlu ada perlawanan karena... Baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ketika si suami mengatakan aku cerai kamu, sah atau tidak kembali, ada saksi atau tidak? Karena tidak sah menikah kecuali dengan 2 orang saksi. Sama tidak sah talak kecuali dengan 2 orang saksi. Yang sering suami gampang ngomong, gue cerai lu, tapi nggak pernah ada saksi. Dia dosa kata-kata itu. Kenapa? Kata-kata itu dipermainkan. Tapi tidak sempurna perceraiannya selama tidak ada 2 orang saksi. Katakanlah tadi dikatakan, kemudian hidup selama 2 tahun. Begitu lagi, serepot dikit, ribut dikit, cerai lagi. Akhirnya setelah 2 tahun si suami menggugat cerai. Yang jadi masalah, suami pernah punya hutang mahar.
Maka bagaimana ini? Si istri telah digugat cerai oleh suaminya, lalu telah diputuskan, telah bercerai oleh pengadilan. Saat itu si istri kemudian tidak pernah hadir. Memang salahnya si istri, kenapa nggak hadir? Katakanlah pengadilan mengatakan telah diketuk palu, sah pengadilan karena yang menggugat adalah suaminya. Saya yakin pasti sudah dihadirkan saksi di dalam persidangan itu, meskipun istrinya nggak tahu. Karena mentalak isi bu, nggak usah tahu isi halal pak. Si A seorang suami mentalak si B istrinya. Lalu ada dua orang saksi, C dan D. C, D saksikan ya, saya talak istri saya si B. Sah pak, istrinya nggak tahu pak. Tinggal saksi ngomong, wahai B, kamu sudah ditalak oleh si A suamimu. Ih, kapan saya ngomong, kapan ngomong sama saya? Nggak ada. Saya saksinya, kata C dan D, bahwa kamu sudah ditalak. Sah pak, istrinya nggak tahu apa-apa. Tapi bukan berarti wahai para suami, para laki-laki, dengan demikian Anda enteng aja mengucapkan. Tidak, sesuai dengan aturan. Masa iya Anda nikah di hadapan istrinya tahu, Anda menceraikan istrinya nggak tahu, taunya dari orang lain? Kan kebangetan ini pak. Tapi secara hukum sah. Jadi perceraiannya sah. Apakah kemudian si suami si istri punya hak menuntut? Ya silahkan kalau nuntut pak. Tergantung suaminya mau balik apa enggak. Apa yang mau dituntut suaminya? Istrinya sekarang nikah lagi, dirujuk lagi oleh suaminya. Lah suaminya yang menceraikan kok. Boleh jadi suaminya nggak mau menuntut, ya silahkan. Nanti pengadilan agama yang akan memutuskan. Tapi di sini yang jadi masalah adalah kewajiban suami yang telah menceraikan wajib membayar mahar yang terhutang, wajib mutlak. Kenapa? Karena secara hukum Islam mahar yang sudah diucapkan kemudian dia dicerai dan sudah bergaul, 100% mahar itu harus dibayar. Bahkan kalau suami yang menceraikan istri pak, maharnya rumah seharga 1 miliar, isinya udah nggak suka lagi, gue cerai lo. Lalu isinya nggak pernah mau dicerai, suaminya nuntut ke pengadilan agama, jatuhlah perceraian dari pengadilan agama. Maka suami nggak boleh nuntut sedikit pun rumah 1 miliar yang pernah dijadikan menjadi hak mahar. Coba kita lihat surat An-Nisa surat 4 dari ayat 20. Wa in aradtum istibdal zaujin makana zaujin. Wahai para suami, jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, maksudnya istri yang pertama dicerai dan ingin menikah dengan wanita lain, wa ataitum ihdahunna qintaron, sedangkan kamu telah memberikan kepada mereka harta yang banyak, maharnya, hadiahnya, harta yang banyak, rumah atau yang lainnya, fala takhudhu minhu syai'an, enggak boleh kamu mengambil kembali sedikit pun harta yang pernah kamu berikan kepada istrimu tadi. Atakhudunahu buhtanan wa itsman mubina, apakah kamu mau mengambil harta istrimu kembali dengan cara yang dusta, dengan cara menanggung dosa yang nyata? Jadi suami tadi pak yang sudah janji bayar mahar wajib, isinya boleh nuntut, bukan nuntut mau dirujuk, tapi nuntut mahar yang pernah dijanjikan pak, wajib. Kalau suaminya nggak memberikan, dosa besar. Karena ayatnya begitu pak, nggak boleh meminta kembali yang pernah diberikan meskipun banyak. Lalu ayat ke-21-nya, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din, bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah menggauli satu dengan yang lain. Suaminya telah menggauli istrinya, maka tidak boleh diambil sedikit pun. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, sebelumnya kamu telah mengadakan perjanjian yang agung, ada pernikahan, ada hubungan suami istri, maka harta yang pernah diberikan suami atau mahar yang pernah diberikan atau mahar yang pernah dijanjikan wajib diberikan kembali pak. Jika tidak, terhutang. Maka kalau istrinya mau nuntut, tuntut, tapi minta maharnya. Tapi kalau nggak bakal bisa diberi suaminya, sedangkan dalam hidup aja boro-boro ngasih mahar, hidup aja suaminya yang istrinya yang bekerja jarang dikasih nafkah, dikasih paling sekian, ya sudahlah, tawakal Allah. Karena urusan kayak gini nggak bakal beres di dunia pak. Mengalah lebih baik.
Wallahu a'lam. Baik, Afan, saya rasa cukup Pak, karena waktu juga yang terbatas. Jadi mohon maaf, saya cukupkan sampai di sini. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.